Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan, manusia ditinggalkan oleh kawan-kawan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Maka dicerahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang menyeret surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tempat kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi ya di ayat-ayat ini wow ya, Petrus yang pertama kali itu bisa kabarkan Injil kepada 3.000 orang. Jadi itu Yesus itu mau ada penerus kita, mau ada penerus dia. Setelah Petrus itu semua kita udah bisa kabarkan Injil. Juga ada lagi juga Petrus itu, tahu nggak? Petrus itu hadir ketika Samaria itu nerima Roh Kudus. Juga Petrus itu pertama kali membawa Injil kepada orang-orang yang non-Yahudi. Kalau mau lihat ayat-ayatnya itu bisa baca di rumah Kisah Para Rasul 8 14 ke 17 sama Kisah Para Rasul 10 25 ke 48. Ayatnya cukup banyak ya. Jadi coba ada pertanyaan lagi nih. Apa yang Tuhan lihat dalam diri Petrus sehingga Tuhan memilih Petrus sebagai penggerak gerejanya? Tuhan rela, Petrus rela melayani Tuhan. Coba Celi. Petrus punya hati untuk Kecewa sih. Iman, Bener. Jadi itu Petrus itu ada iman yang gede sama hatinya itu mau banget buat kabarkan Injil. Jadi ya kita ada ayat lagi di sorry ya guys. Matius 16 13 ke 20.
Matius 16. 13 ke 20. Pasal 13. Iya. Pasal 16. Ayat 13 Pasal sampai 16 13 ke 20. Oh, oke. 13 sampai 20. Hari ini banyak banget ayatnya. Iya, keren. Luar biasa. Kalau sama Kenneth banyak ya ayatnya. Iya dong. Oke. Mulai dari Cedalin dulu aja. Setelah Yesus pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagia. Bahagia. Ayo capek pak. Berbahagia. Engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakanlah itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan dalam maut tidak akan menguasainya. Baru akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun dirinya. Oke. Jadi ini Yesus bilang ke murid-muridnya nih. Kayak Yesus bilang, siapakah aku? Semuanya bilang kayak Elia, Yohanes, kan banyak-banyak sih. Tapi Petrus dia resign. Yang tadi aku bilang dia tahu Yesus itu Mesias, sang juru selamat. Habis itu Yesus bilang batu karang kepada ganti nama Simon ke Petrus. Jadi itu Yesus itu mau ada penerusnya Yesus. Kan setelah Yesus mati, kalau nggak ada penerusnya what happen? Kayak kita harus ada penerus, Yesus harus ada penerusnya dia sendiri. Oke. Sama Yesus juga larang murid-muridnya supaya jangan beritahukan kepada siapa. Itu di ayat 20. Oke. Ya, kita ada ayat lagi nih. Markus 8, ini ayatnya boleh baca rumah aja deh. Markus 8:31 ke 9. Markus 8:31 ke 91. 91. Iya, itu long story. Petrus itu story-storynya banyak. Oh, Lukas 9:22 ke 27 nanti boleh baca di rumah ya. Jadi bahwa sekarang dari ayat-ayat itu Yesus itu bilang ke murid-muridnya bahwa harus ke Yerusalem. Tahu nggak kenapa kita jadi kayak seperti Petrus? Petrus itu wow banget ya. Itu dia sayang Yesus sampai sepenuh-penuhnya. Tapi kayak Yesus pernah bilang ke Petrus, nih, apakah engkau sayangiku? Nyayangiku 3 kali. Habis itu kan Yesus juga pernah bilang ke Petrus, engkau akan menyangkaliku. Tapi Petrus bilang, enggak kayak gitu. Tapi kayak Yesus kan tahu kan. Oke. Ya, aku baik lagi. Oke. Ya, aku ada 1, 2, 3, 4 poin-poinnya. Oke, ini karakter Petrus. Oke, 1, Petrus itu memiliki karakter pemberani.
Ya, mau tanya nih, kita semua pemberani nggak? Kita berani nggak? Pemberani nggak? Tergantung apa. Tergantung apa? Lihat situ. Jadinya itu Petrus itu berani banget loh. Saat murid-muridnya kayak pernah tuh waktu lagi makan-makan. Pas itu ada orang-orang datang kayak tanya-tanyain tentang Yesus. Pas itu Petrus berdiri langsung ngomong-ngomongin ke orang-orangnya. Petrus berteriak. Tapi kita baca di Kisah Para Rasul 2 14-47. Kita coba baca ya, Kisah Para Rasul 2 14-47. Iya. Iya. Kita liatin aja. Aku mau kasih tahu. Oke, kita ke ayat 14-nya aja. Itu Petrus itu bilang, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Jadi ya kalau kita di daily life itu, kita harus jadi karakter pemberani seperti Petrus. Kita harus berani kabarkan Injil. Sebagai anak Allah, kita harus baca Alkitab untuk kebenaran firman Tuhan. Jadinya kalau di lingkungan kita ada yang pendosa terus, kita harus berani ngomong nggak boleh ke orangnya. Sama kita harus berani kabarkan Injil kepada orang-orang. Karakter kedua, Petrus itu pandai bicara. Kita semua pandai bicara nggak? Suka pandai bicara nggak? Tergantung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi ini Petrus itu kayak spokesperson of the 12 murid-muridnya ini. Dia kayak wow banget ya di ini. Ya Petrus itu diangkat sebagai juru selamat spokesperson karena dia berani. Kayak selalu berani kan. Misalnya kalau ada something problem, murid-muridnya itu selalu bilang, Petrus, Simon, ayo ngomong-ngomongin tuh. Kayak juga kabarkan Injil Petrus juga di 12 disciple ini. Mungkin itu kita tidak pernah pandai bicara, tapi itu kita harus pandai bicara. Misalnya di CG nih, kita harus pandai bicara. Misalnya Jonas kabarkan Injil, itu pandai bicara. Kita harus jangan kayak takut kabarkan Injil. Sama dari berani tadi, kita harus jangan takut kayak bilang itu nggak boleh ke orangnya. Kan misalnya kan banyak orang Kristen itu takut kayak bilang itu nggak boleh ke orangnya. Kayak gitu. Kalau dari pandai bicara ini kita itu harus berani kabarkan Injil kepada orang-orang. Misalnya di CG di mana-mana harus berani kabarkan Injil. Sama kita harus tahu firman Tuhan yang apa kita baca di Alkitab, kita harus tahu. Ketiga, Petrus sangat mengasihi Tuhan. Kita semua mengasihi Tuhan nggak? Mengasihi Tuhan itu kayak kita bikin sebuah komitmen kepada Tuhan. Kayak coba misalnya nih, misalnya C. Marsha, umur 10, misalnya umur 10 C. Marsha udah nerima Tuhan. Itu meaningnya itu udah bikin komitmen kepada Tuhan. Seperti Petrus nih. Petrus itu bilang, Petrus nyangkal Tuhan 3 kali sampai ayam berkokok, dia baru realize dia udah nyangkal Tuhan. Habis itu dia feel bad. Kan Tuhan juga pernah bilang kepada Petrus, engkau akan menyangkaliku. Juga Tuhan juga bilang setelah ayam berkokok, apakah engkau mengasihi aku? Di arti Yunaninya itu agapas me. Lebih dari semua ini pleon touton. Itu waktu ngomong sama murid-muridnya,
Tapi waktu sama Petrus itu, apakah engkau mengasihiku? Karena Yesus sudah tahu Petrus itu udah sayang sama dia. Juga di terakhir-terakhir, waktu Yesus sudah Petrus sudah nyangkal Yesus 3 kali. Yesus bilang ke Petrus lagi, apakah engkau mengasihiku? Petrus bilang iya. Yesus bilang, dan kabarkan Injil. Jadi kita harus berani kabarkan Injil. Jangan takut. Kita pernah takut nggak kabarkan Injil coba? Pernah takut nggak? Kita nggak boleh jangan takut. Karena Tuhan mau kita semua pemberani. Oke? Jadi aku ada poin-poin lagi. Pertama, Yesus ingin kedua muridnya mengetahui apa arti dari mengasihi Tuhan. Coba, arti dari mengasihi Tuhan apa? Guessing game. Yang melakukan kerinduan hati Tuhan gitu. Benar. Oke. Benar sekali. Oke. Poin kedua, poin 1 tadi mengasihi Tuhan, sama kayak Marsha bilang. Jadi Yesus ingin kita mengasihi Dia sepenuh hati. Yesus ingin kita punya komitmen yang besar banget kepada Dia. Kita semua ini udah ada komitmen kepada Yesus belum? Sudah. Wow. Punya komitmen kepada Yesus ya. Juga kalau ada yang belum menerima Yesus, kabarkan Injil biar mereka dapat komitmen kepada Yesus ya. Oke, aku ada lagi ya. Petrus itu juga ada kelebihannya. Kelemahannya itu dia penakut. Semua di sini pernah takut sama apa nggak? Sama barang pernah takut nggak? Jadi ini Petrus itu takut. Misal waktu Yesus disalib sama bangkit, Petrus itu nggak lihat. Petrus itu sembunyi. Sampai setelah Yesus mati, Petrus baru tahu Yesus itu Mesias. Yesus itu Allah bertata. Oke. Yang kedua, yang ingin Yesus sampaikan dari Kisah 3, ini poin kedua. Yang ingin Yesus sampaikan dari Kisah 3 kali. Pertanyaan, apakah engkau mengasihiku? Jadinya, tahu nggak kenapa Yesus bilang apakah engkau mengasihiku ke Petrus? Karena Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Iya. Jadinya kayak setelah itu Yesus kan kayak yang tadi aku bilang ke Petrus bilang, apakah engkau sayangiku 3 kali? Kayak gitu. Juga aku mau bilang, tambahin sedikit ya. Kita harus ada iman yang gede. Kita semua ini jangan takut kayak Petrus. Kita harus tahu Tuhan itu kasih yang terbaik buat kita. Tuhan Yesus itu nggak pernah kasih yang terburuk buat kita. Jadi imannya kita harus gede. Oke, terakhir sebelum aku tutup. Yesus itu tahu apakah yang benar atau salah. Jadi kita harus laku yang benar buat kita. Sama kita harus mempunyai karakter pemberani, pandai bicara. Sama kita harus punya komitmen kepada Tuhan. Kayak Yesus pernah bilang, apakah engkau sayangku? Itu pertanyaan serius banget kepada Petrus. Serius banget. Oke. Sip. Oke, aku tutup dengan rangkaian ini. Jangan takut. Berani kabarkan Injil. Sama harus pandai bicara. Sama kita harus punya iman yang paling besar. Amin. Oke, kita selesai. Kita nyanyi lagu satu ini dulu ya. Lagu apa, Cece? Lagu apa? Kan Cece udah.
Kamu mau lagu apa? Kilat mau apa? Generasi itu bagi generasi. Bagi generasi cuy. Cobalah. Cobalah. Iya, coba why not gitu. Oh, oke, boleh lah. Jonas ya. Tapi sebelum kita tutup